Ya, baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Francisca dengan NPM 2142081. Hari ini saya ingin mempresentasikan bagaimana sih cara kita melakukan penelitian dengan variabel mediasi. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi akan saya mulai. Pertama akan saya share screen dulu. Oke, jadi yang pertama saya menggunakan aplikasi eFuse untuk melakukan penelitian. Jadi yang pertama kita buka dulu aplikasi eFuse, kemudian kita bisa pilih open a foreign file such as Excel karena saya mengkolek data saya dan saya inputnya ke dalam Excel. Jadi kita pilih Excel. Kemudian kita cari filenya ada di folder ini. Oke, setelah kita buka, kita akan ditampilkan untuk menu Excel. Jadi di sini kita bisa klik next saja. Ini juga next, next. Oke, jadi di sini data saya itu bersifat data panel. Jadi data saya ini adalah regresi panel dengan cross section itu ada ditulis juga kode. Kode ini adalah kode perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk data seri saya menggunakan data dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Setelah itu kita boleh tekan finish aja, kemudian untuk tampilan ini kita klik no. Nah, kemudian kita akan ditampilkan berupa Word file. Jadi di sini adalah data-data saya yang ada di Excel. Mungkin saya boleh share screen juga untuk data Excel saya itu ada apa. Nah, jadi ini adalah uji data saya gitu ya. Di sini kita ada kode perusahaan, tahun, SP ini adalah Sustainability Performance. Jadi ini adalah variabel dependent. Kemudian kalau untuk CN itu adalah CEO Narcissism. Ini adalah variabel independent. Kemudian untuk ROE ini adalah variabel, oh sorry, SP itu adalah untuk variabel mediasi. Kemudian ROE ini adalah variabel independent. Oke, jadi karena saya menggunakan variabel mediasi, tentunya saya ada dua model uh, untuk melakukan penelitian. Jadi nanti ujinya itu ada 2 kali. Nah, yang pertama untuk model penelitian saya, ini juga saya boleh sambil share screen. Nah, ini adalah gambar dari model penelitiannya. Jadi, untuk hipotesis yang pertama, itu kita ingin mengetahui apakah si ionosistem ini ada berpengaruh signifikan terhadap sustainability performance atau enggak. Kemudian, untuk hipotesis yang kedua, itu adalah untuk mengukur apakah ada pengaruh si ionosistem terhadap growth. Kemudian, untuk yang hipotesis yang ketiga, itu adalah untuk memperlihatkan apakah ada pengaruh signifikan dari sustainability performance terhadap growth. Dan yang terakhir adalah apakah sustainability performance mampu memediasi si owner system terhadap growth. Oke, jadi di sini kita udah ada datanya. Kita boleh langsung mulai aja. Jadi untuk melakukan penelitian, model yang pertama adalah kita ingin melihat yang hipotesis yang pertama dulu. Apakah ada pengaruh signifikan antara CEO narcissism ke sustainability performance. Dari hipotesis yang saya susun, itu menyatakan bahwa ada berpengaruh secara signifikan. Nah, jadi di sini kita akan melakukan penelitiannya. Yang pertama, kita bisa klik quick, kemudian kita klik estimate equations. Kemudian di sini kita akan catat dulu, di sini persamaannya adalah dependent. Jadi dependent di sini kita bisa tulis SP, kemudian kita tulis C, ini adalah variabel konstanta ya. Kemudian lanjut kita bisa isi dengan CN. CN itu adalah si owner system. Jadi di sini kita bisa langsung klik OK aja. Nah, ini adalah equations dari persamaan yang sudah saya input tadi. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah kita melakukan uji cow untuk pemilihan modelnya. Jadi di sini kita bisa klik estimate, data panel options kita bisa isi dengan fix. Oke, nah jadi ini adalah uji fixnya. Nah, kemudian kita akan coba untuk melakukan testing ya. Yang pertama kita ingin menganalisis dulu untuk testingnya. Yang pertama itu adalah uji cow. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk cross section chi-square-nya itu adalah 0,0000. Jadi probability-nya itu adalah kurang dari 0,05. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa model yang terbaik adalah model
FEM. Kemudian kita boleh lanjut lagi dengan uji Houseman. Nah, untuk uji Houseman kita harus mengubah dulu ke panel option, cross sectionnya kita pilih ke random. Oke, kemudian kita klik view, testing, kemudian kita coba uji Houseman. Nah, di sini nilai probability untuk cross section randomnya itu sebesar 0,1190. Jadi ini lebih dari 0,05 sehingga model yang sesuai adalah model yang cocok itu adalah model RAM. Nah, karena modelnya ada RAM, maka kita akan lanjut dengan penelitian yang selanjutnya yaitu LM. Nah, jadi untuk LM ini kita harus pilih cross sectionnya itu adalah non. Kemudian kita pilih view. Di sini kita klik testing, kemudian kita coba cari LM. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau untuk nilai probability-nya itu sebesar 0,0000. Ini mengindikasikan bahwa model yang terbaik adalah model RAM, sehingga kita nanti tidak ada uji asumsi. Oke, mungkin kita boleh analisis satu-satu karena ini model yang terbaik adalah RAM. Jadi kita bisa ubah di bagian estimate, kita klik panel options. Kemudian untuk cross sectionnya kita pilih random. Nah, jadi ini adalah uji RAM. Kita boleh save dengan cara kita klik freeze. Kemudian di sini kita bisa klik name. Name-nya ini bebas, kita mau isi apapun bisa. Kalau untuk saya isinya adalah uji RAM model 1. Karena nanti kita akan ada model 1 lagi untuk menguji mediasi. Oke, jadi ini adalah untuk uji RAM. Nah, di sini kita bisa langsung analisis ya. Kalau di sini itu nilai probability, pengaruh CN kepada SP itu bersifat signifikan. Karena di sini nilai probability-nya itu sebesar 0,0197. Jadi di sini itu bisa disimpulkan bahwa dia itu bernilai signifikan. Kemudian untuk koefisiennya itu adalah sebesar 0,027112. Jadi ini artinya signifikannya itu berpengaruh secara positif. Nah, kemudian kita bisa scroll ke bawah lagi. Di sini ada beberapa hal juga yang dianalisis gitu ya. Nah, jadi untuk hipotesis yang pertama ini adalah berpengaruh signifikan sehingga hipotesis yang pertama itu terbukti. Kemudian kita akan lanjut dengan uji F. Nah, uji F di sini kita bisa lihat untuk F statistiknya itu sebesar 0,020155. Jadi ini artinya bahwa untuk variabel independen itu berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Nah, ini adalah 0,02, di mana nilai probability-nya itu kurang dari 0,05. Kemudian untuk koefisien, untuk uji koefisien, di sini kita bisa lihat di adjusted S-square, di sini sebesar 0,02, yang artinya adalah dari variabel independen sebesar 2% itu bisa menjelaskan variabel dependen. Sedangkan untuk 90% lainnya itu dibahas oleh variabel yang lain. Seperti itu. Jadi itu untuk yang model yang pertama. Selanjutnya kita akan lanjut ke model yang kedua. Kalau untuk model yang kedua, maka kita harus input ulang karena di sini nanti kita akan melakukan sobel test. Di sini kita bisa klik quick, kemudian kita isi lagi estimate equations. Di sini karena kita buka lagi ya, untuk modelnya, ini kan sekarang yang menjadi variabel dependent itu kan growth. Jadi kita harus ubah lagi untuk persamaan statistikanya. Jadi di sini kita bisa isi, untuk growth itu pengukuran saya menggunakan ROE. Di sini ada, kita bisa langsung tulis untuk dependennya ROE, kemudian kita masukin variabel konstanta, kemudian kita akan lanjutkan lagi dengan variabel independen kita. Yang pertama itu adalah sustainability performance, kemudian dengan CEO narcissism. Ini kita bisa klik OK. Nah, jadi ini adalah equations-nya. Yang pertama sama juga kita akan melakukan pemilihan model yang terbaik. Jadi yang pertama kita harus melakukan uji cow terlebih dahulu. Untuk uji cow kita bisa klik estimate, kemudian kita klik panel options. Di sini kita bisa isi fix. Oke, kemudian di sini udah ada muncul data untuk fix-nya ya, untuk uji V-nya. Kemudian kita akan lanjut dengan testing. Yang pertama kita akan pilih yang paling atas ini untuk uji cow.
Nah, di sini kita bisa langsung analisis ya. Kalau di bagian cross-section T-square-nya ini, nilai probability-nya sebesar 0,0014, yang dimana nilai probability-nya itu kurang dari 0,05, sehingga model yang terbaik itu adalah model FEM. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke uji Hausman. Uji Hausman kita bisa langsung klik di sini, estimate, panel options, kemudian di sini kita pilih random. Ini kita klik OK. Kemudian kita klik view lagi, kita klik fix atau random effect testing. Kita klik Hausman. Oke, jadi di sini kita bisa langsung analisis bahwa nilai probability-nya itu sebesar 0,6895, yang dimana nilai probability-nya itu lebih dari 0,05, sehingga model yang terbaik adalah model REM. Dan kita akan lanjut dengan uji LM. Uji LM kita bisa langsung ganti cross-section yang menjadi non. Kita klik OK. View-nya kita langsung ganti ini ke uji LM. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai probability-nya itu sebesar 0,0319. Ini artinya nilai probability-nya itu kurang dari 0,05, maka model yang terbaik untuk model yang kedua ini adalah REM, sehingga kita juga tidak perlu melakukan uji asumsi. Oke, maka sekarang kita akan lanjut ke uji REM, dan kita akan coba analisis satu persatu. Oke, ini adalah uji REM. Mungkin saya boleh sambil buka untuk modul saya dulu ya. Jadi sebelumnya juga udah saya susun juga modulnya. Ada beberapa yang mungkin saya tidak bisa bahas secara detail lewat video, cuman untuk modul saya udah saya bikin secara lengkap gitu ya. Jadi nanti boleh langsung dicek aja. Oke, jadi ini adalah untuk modul saya. Kita langsung review ke model yang kedua. Nanti saya juga akan membahas bagaimana cara kita itu mencari persamaan statistika, kemudian bagaimana cara kita membuka statistika deskriptifnya juga. Jadi pertama kita akan coba dulu bahas hipotesisnya, kemudian kita akan bahas uji F, lalu koefisien. Nah, jadi untuk model yang sebelumnya ini sudah saya jelaskan juga kalau hipotesis yang pertama itu kan tadi berpengaruh secara signifikan. Nah, untuk alasannya juga udah saya lampirkan ke dalam modulnya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai hasil dari model REM kita. Oke, nah uji F di sini, uji F itu adalah uji F statistik. Jadi di sini kita bisa lihat ya, di e-views-nya kita bisa review di sini. Untuk uji F-nya itu sebesar 0,037887. Nah, ini bisa diindikasikan bahwa nilai probability-nya itu kan lebih besar ya, lebih besar sebesar 0,996, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen itu tidak berpengaruh signifikan terhadap dependen secara simultan. Untuk yang probability F statistik ini. Nah, kemudian kita akan lanjut dengan uji koefisien terlebih dahulu. Nah, untuk uji koefisien kita bisa lihat di adjusted R square, di mana di sini negatif 0,010867. Nah, jadi ini memiliki maksud bahwa variabel independen itu mampu menjelaskan dependen sebesar minus 1%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak saya masukkan ke dalam model penelitian. Oke, kemudian kita akan lanjut ke uji T. Nah, kita akan lanjut ke model yang hipotesis yang kedua. Hipotesis yang kedua saya susun ini dituliskan bahwa terdapat hubungan signifikan antara ionasism terhadap growth. Jadi di sini kita bisa review lagi. Oke, nilai probability-nya. Jadi tadi kita akan lihat untuk ionasism terhadap growth.
Jadi kita bisa review langsung ke CN-nya. Di sini nilai untuk probability CEO narcissism itu sebesar 0,91. Ini berarti kan udah lebih nilai probability-nya dari lebih besar daripada 0,05 sehingga untuk CN itu tidak berpengaruh secara signifikan. Nah, jadi untuk hipotesis yang kedua itu tidak terbukti. Selanjutnya untuk hipotesis yang ketiga pengaruh SP terhadap growth. Jadi yang saya susun di sini untuk hipotesisnya adalah hipotesis yang ketiga. Di sini dituliskan bahwa sustainability performance itu berpengaruh signifikan terhadap growth. Nah, setelah kita teliti, rupanya nilai probability untuk SP itu sebesar 0,7907. Jadi ini udah lebih dari 0,05 sehingga untuk SP itu tidak berpengaruh signifikan terhadap growth, terhadap ROE, sehingga untuk hipotesis yang ketiga itu tidak terbukti. Seperti itu. Kemudian kita akan lanjut dengan hipotesis yang keempat kita. Untuk hipotesis yang keempat adalah sustainability performance itu mampu memediasi hubungan CEO narcissism dengan growth. Nah, jadi untuk mediasi kita akan melakukan uji Sobel untuk memastikan apakah sebenarnya ada nggak sih pengaruh mediasi antara SP terhadap CEO narcissism dengan growth. Oke. Jadi kita bisa langsung menggunakan uji rem kita untuk analisis ya. Jadi untuk analisis mediasi ini, kita bisa buka dulu langsung ke website Sobel Test Calculator. Nah, kita bisa pilih yang ini, ada Daniel Soper, kita bisa klik. Nah, jadi tampilannya adalah seperti ini. Nah, kita ikutin saja dari instruksi yang ada di websitenya ya. Jadi A dan B itu merupakan nilai koefisien. Nah, kalau untuk SEA dan SEB itu adalah standar errornya. Ini kita bisa lihat langsung di uji remnya. Jadi kita bisa buka lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita sesuaikan juga dengan model penelitian kita. Jadi di sini kita bisa input dulu untuk A, itu adalah pengaruh independent variable terhadap mediasi variabel. Artinya kita bisa coba lihat dulu untuk CN terhadap SP. Nah, di sini kita bisa langsung klik, kita coba review lagi di atas untuk uji remnya, model yang pertama. Oke, di sini nilai koefisien untuk CN terhadap SP itu sebesar 0,027112. Ini bisa langsung kita copy dan kita masukkan ke dalam A. Kemudian untuk yang SEA kita bisa lihat di standar errornya ini ada sebesar 0,011518. Jadi ini bisa kita langsung copy, kemudian kita langsung pastekan ke dalam kolomnya. Oke, kemudian yang B. Yang B ini untuk menilai mediator variabel terhadap dependent variabel. Jadi di model penelitian kita bisa lihat ya, di sini meminta untuk bagian dari pengaruh sustainability performance terhadap growth. Ini kita bisa langsung lihat di bagian model yang kedua, uji rem. SP. Jadi kita bisa langsung copy. Ini untuk nilai koefisiennya sebesar 0,048023. Ini kita copy juga, kita masuk ke dalam B. Kemudian untuk SEB ini, untuk standar errornya itu sebesar 0,1800654. Jadi ini juga kita langsung copy dan kita masukkan ke dalam kalkulator. Calculate. Oke, jadi sudah muncul hasilnya. Kita langsung lihat ke two-tail probability. Jadi untuk one-tail probability dan two-tail itu berbeda. Kalau untuk one-tail itu kita untuk menilai apakah antar variabel itu memiliki pengaruh secara positif atau negatif. Sedangkan kalau untuk two-tail itu kita untuk memastikan bahwa apakah antar variabel itu berpengaruh secara signifikan atau tidak. Karena dari variabel yang sudah saya susun itu kan membahas mengenai pengaruh yang signifikan. Jadi kita langsung fokus aja ke two-tail probability. Di sini kita bisa lihat ya bahwa nilai two-tail probability-nya itu sebesar 0,79167124 yang dimana bahwa nilai probability-nya itu sudah lebih dari 0,05. Jadi ini menjelaskan bahwa
untuk sustainability performance itu tidak mampu memediasi CEO narcissism terhadap growth. Seperti itu. Jadi untuk modul saya juga sudah saya susun di sini. Ada juga alasan-alasan mengapa ini tidak mampu memediasi. Dari hipotesis yang telah disusun sebelumnya, ini juga ada melampirkan alasan mengapa bahwa hipotesis yang telah disusun ini tidak dapat dibuktikan. Seperti itu. Nah, jadi untuk penelitian terkait variabel mediasi itu seperti itu. Nah, kemudian kita mau coba untuk melihat persamaan statistikanya. Jadi untuk persamaannya kita bisa langsung di sini kita klik view, kemudian kita klik representations. Nah, jadi ini ROE sama dengan, jadi ini adalah persamaan dari statistika model yang kedua. Ini bisa kita langsung copy masuk ke dalam aja gitu ya, persamaan regresinya. Ya, kita masukin untuk model yang kedua. ROE sama dengan 0,07 sampai seterusnya, sampai dengan persamaan yang paling belakang. Ini adalah untuk yang model yang kedua. Nah, kemudian untuk melihat tabel statistik deskriptifnya, kita bisa klik dari quick, kemudian kita klik grup statistik, kemudian kita klik deskriptif statistik. Nah, di sini kita klik common sample. Di sini kita bisa masukin persamaan statistikanya untuk model yang kedua ya, yaitu SP, C, CN dengan ROE. Maaf, untuk yang model yang kedua harusnya ROE, C, CN, SP. Oke. Nah, jadi di sini langsung udah ada muncul ya untuk statistika deskriptifnya. Di sini ada muncul untuk nilai meannya, kemudian nilai median, minimum, maksimum, kemudian dengan standar deviasinya. Jadi ini bisa langsung kita copy aja ke dalam tabel untuk modul kita. Itu untuk model yang kedua. Nah, kalau untuk yang model pertama itu sebenarnya sama juga dengan model yang kedua ya. Kalau untuk yang model pertama kita bisa klik quick, kemudian kita bisa klik estimate equations. Jadi kita munculkan dulu equations-nya. Tadi untuk persamaannya itu adalah SP, C dengan CN. Oke. Nah, jadi ini untuk equations-nya. Tadi kita menggunakan uji rem ya. Ini kita ubahin dulu ke random. Nah, di sini kita klik view, kemudian representations. Nah, ini adalah persamaan untuk regresinya. Nah, kalau kita mau review untuk statistika deskriptifnya juga sama. Kita klik quick, kemudian kita klik group statistics, kemudian di sini kita pilih descriptive statistik, kita klik common sample. Nah, di sini kita masukin juga persamaannya. Persamaannya adalah SP, C dengan CN. Kita klik OK. Nah, tampilannya juga sama di sini. Jadi dia ada tampilkan juga nilai meannya, nilai median, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Oke, jadi kira-kira begitu metode bagaimana cara kita melakukan penelitian variabel mediasi. Jadi saya harap dengan video ini dapat memberikan pengetahuan lebih untuk penonton, dan saya juga meminta maaf jika selama melakukan presentasi saya ada melakukan kesalahan baik ucapan ataupun tindakan. Terima kasih.